Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Taupan Abiuna, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pernegaraan. Tak lupa juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melakukan perkuliahan kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ratu Salma Lansa selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, saya akan mengenalkan nama-nama pemateri kali ini. Yang pertama ada Nadia, Enjang, Ihsan, Rizky, Mutia, Indri, Hafid, dan Farid. Agar pematerian kali ini diberkahi, marilah kita ucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, kepada para pemateri, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah menyerahkan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama, materi pengertian dari konstitusi. Konstitusi dalam arti sempit merupakan hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan dasar negara. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi dalam arti yang luas merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar baik yang tertulis atau tidak tertulis. Makna dari konstitusi ini adalah seperangkat aturan atau hukum dasar yang berisi tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Singkatnya, konstitusi ini merupakan hukum dasarnya suatu negara. Secara etimologi, konstitusi ini secara bahasa ya, konstitusi menurut bahasa Prancis ialah constituer, dan menurut bahasa Inggris itu constitution, menurut bahasa Prancis ada constitutio, dan menurut bahasa Arab ialah masyirutiyah. Menurut terminologi, konstitusi ini adalah menurut Casey Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang di dalamnya berupa kumpulan peraturan yang mengatur dalam pemerintahan suatu negara. Di sini terdapat inti, yaitu keseluruhan sistem ketatanegaraan. Jadi ini merupakan acuan suatu negara untuk menjalankan berupa kumpulan peraturan yang mengatur. Itu merupakan jadi acuan suatu negara untuk menjalankan pemerintahan. Dan menurut Rizal, konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Ini merupakan hubungan pemerintahan di dalam masyarakatnya. Konstitusi ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, konstitusi tertulis yang merupakan aturan-aturan pokok dasar negara, tata negara, dan bangunan negara yang sesuai dengan namanya. Aturan-aturan pada konstitusi tertulis ini bersifat tertulis, dan karena dibuat dalam bentuk tulisan, konstitusi tertulis ini lebih tegas dan lebih terjamin hukumnya, jadi lebih mantap, ada buktinya gitu. Dan konstitusi contohnya ini, konstitusi tertulis ialah Undang-Undang Dasar tahun 1945, terus ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, terus ada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Dan yang terakhir ini ada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Terus yang kedua ada konstitusi tidak tertulis yang merupakan ketentuan yang mengatur tata negara tetapi tidak dalam wujud naskah, melainkan berwujud konvensi atau pemufakatan atau terwujud dari kesepakatan bersama di tengah masyarakat. Konvensi ini merupakan aturan yang didasarkan dari kebiasaan yang dijalankan gitu dari suatu negara. Seperti contohnya contoh konvensi ini merupakan upacara bendera yang biasa kita lakukan pada 17 Agustus tahun 1945. Itu tidak tertulis di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan, rutinitas setiap tahunnya negara Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini. Yang kedua ini ada contohnya pidato presiden yang biasa pidato presiden di sidang paripurna DPR yang biasa diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus tiap tahunnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktunya untuk menyampaikan materi tentang fungsi-fungsi konstitusi. Fungsi-fungsi konstitusi dibagi 4 bagian. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa. Jadi dalam bertindak supaya tidak sewenang-wenang dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan negara. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakannya. Jadi di mana cita-cita rakyat mencakup kehidupan yang diharapkan yaitu merdeka, berdaulat, dan adil dan makmur. Seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setelah satu yang tidak dapat diubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menjamin hak-hak dan asasi warga negara. Wujud hubungan warga negara dengan negara pada umumnya berupa peran, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 31. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi terkait nilai-nilai dalam konstitusi. Konstitusi memiliki nilai. Nilai konstitusi diartikan sebagai harga atau taksiran. Nilai konstitusi tersebut meliputi nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nilai normatif. Konstitusi memiliki nilai normatifnya. Jika resmi diterima oleh suatu bangsa, konstitusi tidak hanya berlaku dalam arti hukum, melainkan konstitusi juga nyata berlaku efektif dalam masyarakat. Artinya konstitusi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya secara murni dan konsekuen. Yang selanjutnya yaitu nilai nominal. Konstitusi memuat nilai nominal. Jika menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Alasannya karena pasal-pasal tertentu tidak berlaku
atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh atau semua wilayah negara. Yang selanjutnya yaitu nilai semantik. Konstitusi dikatakan bernilai semantik jika hanya untuk kepentingan penguasa saja. Konstitusi digunakan untuk memobilisasi di mana kekuasaan atau konstitusi tersebut dijadikan alat melaksanakan kekuasaan dalam politik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai sumber sejarah ataupun histori, sosiologis, dan politik konstitusi. Di negara di dunia ini tentu memiliki sebuah konstitusi. Nah, dari mana sebetulnya konstitusi itu berasal? Nah, sebelum ke sana, mari kita pahami dulu pandangan menurut seorang filsuf ataupun pemikir, yaitu Thomas Hobbes. Dari pandangan Thomas Hobbes, kita dapat memahami mengapa manusia bernegara itu membutuhkan sebuah konstitusi. Namun sebelumnya, kita harus tahu bagaimana hakikat manusia itu sendiri. Nah, menurut Thomas Hobbes, manusia pada status naturalis itu bagaikan serigala. Artinya, Homo homini lupus, atau berarti timbul kekuatan yang mengalahkan kelemahan. Dan juga timbul pandangan perang semua lawan semua, yang menjadikan semuanya kacau dan ingin berkuasa. Nah, pada hakikatnya manusia itu serigala bagi manusia lainnya. Dengan hidup pada kondisi seperti itu, akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat suatu perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Factum Unionis, di mana isinya merupakan perjanjian rakyat untuk menyerahkan kekuasaan kepada penguasa, dalam artian raja, di mana dimaksudkan untuk menjaga perjanjian rakyat yang disebut Pactum Subjectionis. Nah, dengan adanya perjanjian tersebut akan tercipta kehidupan yang aman dan damai. Namun, faktanya menimbulkan sebuah dampak, yaitu munculnya raja-raja tiran atau raja yang menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang dan juga mengatasnamakan primus inter pares atau biasa disebut dengan wakil Tuhan di bumi. Contohnya ada Raja Louis yang berkuasa secara mutlak, bahkan dia dinobatkan sebagai Raja Matahari karena beliau berkuasa dan diangkat menjadi raja sejak usia 5 tahun. Dan juga menjabatnya selama 72 tahun yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Nah, lalu dengan adanya kejadian tersebut, muncullah gagasan untuk membatasi kekuasaan raja yang dikenal dengan konstitualisme, di mana artinya merupakan penguasa perlu dibatasi. Kemudian, sejarah tentang perjuangan penegakan hak dasar manusia sebagaimana terumus sehingga adanya konstitusi negara yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara itu perlu adanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga negara. Kekuasaan tertinggi bukan berada pada presiden, namun berada pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu selaku Konstitusi Negara Republik Indonesia. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat lembaga-lembaga, dikenal juga trias politika. Yang pertama yaitu ada lembaga legislatif yang terdiri dari MPR. MPR terdiri dari anggota DPD dan DPR. Tugas dari lembaga legislatif ini yaitu sebagai pembuat undang-undang. Kemudian ada lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Tugas dari lembaga eksekutif yaitu sebagai yang menjalankan undang-undang. Kemudian ada lembaga yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan KY. Tugas dari lembaga yudikatif ini yaitu sebagai penguji undang-undang. Kemudian ada juga BPK selaku Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama. Artinya saling mengawasi, check and balance. Nah, jadi kekuasaan tersebut tidak mutlak pada satu lembaga saja, namun semua memiliki kewenangan yang sama. Kemudian ada kedudukan konstitusi. Konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki kedudukan tertinggi sebagai hukum dasar. Nah, tata urutan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Untuk kedudukan tertinggi ini diduduki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi sumber dari segala sumber hukum, yaitu menjadi sumber atau acuan untuk peraturan-peraturan di bawahnya. Kemudian ada TAP MPR. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan oleh MPR yang beranggotakan DPR dan DPD. Kemudian ada undang-undang yang merupakan peraturan yang awalnya adalah RUU atau rancangan undang-undang. Setelah disetujui DPR dan Presiden, pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk dijadikan sebagai undang-undang. Namun jika tidak disepakati, maka akan digantikan dengan Perpu yang ditetapkan oleh Presiden. Kemudian ada peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang di atasnya. Lalu ada peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan undang-undang dalam menjalankan kekuasaan. Kemudian ada peraturan daerah provinsi, yaitu rancangan peraturan daerah yang disetujui antara DPRD dan gubernur untuk jadi peraturan di provinsi tersebut. Kemudian ada peraturan daerah kabupaten yang disahkan oleh DPRD kabupaten atau kota dan wali kota untuk jadi
peraturan di wilayah tersebut. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi acuan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Artinya seluruh lembaga negara harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara juga wajib mengikuti ketentuan yang tercantum di dalamnya. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah mengalami 4 kali perubahan. Amandemen UUD 1945 dilakukan pada saat pasca reformasi, yaitu pada tahun 1999 sampai 2002. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan aturan dalam dokumen resmi dan diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, tujuan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Amandemen pertama ditetapkan pada 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang berlangsung pada 14 sampai 21 Oktober 1999 sebanyak 9 pasal berhasil diamandemen pada sidang ini. Yang kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada 7 sampai 18 Agustus 2000 terdapat 5 bab dan 25 pasal yang diubah. Yang ketiga ditetapkan pada 9 November tahun 2001 dalam sidang tahunan NPR yang diselenggarakan pada 1 sampai 9 November 2001 sebanyak 23 pasal. Dan yang terakhir ditetapkan pada 10 Agustus tahun 2002 dalam sidang tahunan MPR 1 sampai 11 Agustus 2002 sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdur Muhammad. Sekarang kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi atau bukan tergantung pada sudut pandang. Jika kita menggunakan patokan konstitusi dalam arti yang sempit, maka UUD 45 merupakan konstitusi. Namun jika dipandang dalam arti yang lebih luas, UUD merupakan bagian dari konstitusi karena konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas, tidak sebatas peraturan tertulis namun juga peraturan yang tidak tertulis. UUD tahun 45 sendiri telah mengalami amandemen sebanyak 4 rangkaian, di mana rangkaian pertama dilakukan pada tahun 1999, rangkaian kedua pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2000, rangkaian ketiga pada tahun 2001, dan rangkaian keempat pada tahun 2002. Tiap alinea dalam pembukaan UUD 45 memiliki nilai dan makna besar bagi bangsa Indonesia, di mana pada dasarnya nilai-nilai ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu nilai yang mencerminkan pokok dan kaidah negara yang fundamental dan nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum. Dalam hal materi, pembukaan UUD 45 memuat dasar-dasar negara, yaitu tujuan negara, yang kedua asas kerohanian negara, dan yang ketiga asas politik negara. Pada pembahasan kali ini saya akan berfokus pada tujuan negara. Dalam alinea keempat pada pembukaan UUD tahun 1945 terdapat kalimat
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat dunia, ini dapat dimaknai sebagai penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Bebas di sini artinya Indonesia tidak memihak pada blok barat atau blok timur, dan aktif di sini artinya Indonesia menjalankan kebijakan luar negerinya dengan bebas, yaitu tidak bersifat pasif atau reaktif atas kejadian-kejadian internasional, seperti ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia tidak akan tunduk kepada negara manapun, tapi Indonesia akan bersifat aktif. Itu merupakan tujuan umum yang terdapat pada pembukaan UUD di dalam alinea keempat. Adapun tujuan khusus negara Indonesia yang terlihat dari pembukaan UUD 45 yang bisa kita lihat pada kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana pada kalimat ini bisa kita lihat tujuannya bersifat khusus karena hanya mencakup bangsa Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Mungkin untuk asas kerohanian dan negara dan asas politik negara akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagian asas kerohanian negara dan asas politik negara. Asas kerohanian negara merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala hukum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat atau pada Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu asas politik negara. Asas politik negara merupakan penyelenggaraan negara. Asas politik negara di Indonesia ada dua. Yang pertama, asas politik dalam negeri. Asas politik di Indonesia didasari dengan kedaulatan rakyat atau demokrasi, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat 3 asas politik dalam negeri Indonesia, yaitu yang pertama, dasar hukum atau undang-undang dasar, yaitu peraturan yang sangat penting keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, dikarenakan dalam undang-undang dasar merupakan ketentuan dalam menjalankan ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik, yaitu bentuk pemerintahan dengan kepala negara dan pemerintahan yang hanya bisa dijabat oleh masyarakat sipil yang sudah mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Berbeda dengan pemerintahan monarki yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk menjadi kepala negara, karena kepala negara di pemerintahan monarki dijabat berdasarkan garis keturunan. Kepala negara monarki biasanya disebut dengan raja atau ratu, sedangkan republik disebut dengan presiden. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, yang berarti bahwa negara Indonesia bukan negara yang dipimpin oleh monarch atau kelompok orang yang berkepentingan, tapi negara dipimpin oleh rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi, akan tetapi pelaksanaan penyelenggarannya diserahkan kepada orang-orang negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya yang kedua, yaitu asas politik luar negeri Indonesia. Asas politik luar negeri adalah salah satu cara sebuah negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain di dunia ini.
Setiap negara di dunia ini mempunyai asas politik luar negerinya sendiri, sama halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas politik luar negeri Indonesia yaitu asas politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia berhak menentukan arah dan hubungan politik dengan negara-negara di dunia ini tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Lalu aktif, maknanya Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, terutama mengenai penjajahan yang masih terjadi saat ini. Asas tersebut timbul didasari oleh beberapa faktor seperti sejarah bangsa Indonesia di masa lampau, Indonesia menentang penjajahan di dunia, tujuan negara Indonesia. Lalu dan Indonesia pernah membentuk gerakan non-blok. Lalu hal-hal tersebut merupakan hal yang membuat Indonesia menganut asas politik bebas aktif, sehingga dalam menjalin hubungan internasional Indonesia selalu menerapkannya. Hubungan internasional yang negara Indonesia jalin sampai saat ini masih berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, baik Indonesia maupun dari negara lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sesi pematerian sudah selesai. Dari materi mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat yang dimana memiliki fungsi salah satunya sebagai pembatas kekuasaan penguasa dan menjadi landasan penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi juga ada 3, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.